Shalom saudara-saudaraku. Ini masih enggaung, ini mic-nya masih enggaung. Cek 1. Saya harap pemain musiknya nggak usah turun dulu, karena saya mau kita nyanyi lagu yang tadi, yang saya harapkan, kan tema kita dalam bulan ini apa saudara? Menjadi berkat ya. Jadi bagaimana kita dilihat perbuatan kita yang baik. Dan kita mau memuji Tuhan tetapi dengan sebuah keyakinan bahwa kita bisa kalahkan musuh-musuh kita. Amin saudara. Dan kita mau bangkit untuk menjadi terang. Menjadi terang. Pada minggu yang lalu saya sudah jelaskan bagaimana kita hidup memberikan nilai baik positif pada sekeliling kita. Nah, ayat-ayatnya sudah jelas, ada ayat hafalan kita. Namun kita mau bernyanyi tapi dengan satu kerinduan yang besar untuk saudara bisa menjadi berkat. Katakan amin. Amin. Mari kita bernyanyi, bangkitlah dan menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan sebuah kerinduan yang besar, itu jadi nyata dalam hidup kita. 1, 2, 3. Yeah. Bangkit menjadi teranglah. Yes. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah menjadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan. Lagi bersama kita, bangkitlah menjadi teranglah. Bangkit dan menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkit dan menjadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Bangkitlah, jadikanlah kami alatmu dalam kuasa Roh-Mu, dan kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkit dan menjadi pemenang, yes, dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Jadikanlah kami alatmu, jadikanlah kami alatmu dalam kuasa Roh-Mu, biar kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang yes, dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh amin dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Yeah. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan. Jadikan aku alatmu, jadikanlah aku alatmu dalam kuasa Roh-Mu, biar kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah yeah, umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang,
kemenangan bagimu. Tunjuk kiri kanannya, Yesus beri kemenangan. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Bagiku, Yesus kan beri kemenangan bagiku. Beri sorak-sorak. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita ingin menjadi terang, dengarkan saya, wajah kita nggak bisa gini. Halo, nggak bisa gini. Harus bangkit, angkat kepalanya, bangkit dan menjadi. Jangan. Orang yang begini biasanya yang dilihatnya apa? Perutnya aja kurang besar gitu. Dia cuma dilihat dirinya. Tapi kalau kita bicara kita bangkit, berarti Anda harus angkat, Anda punya kepala. Lihat sekeliling Anda, mereka menunggu perbuatan baik dari hidup saudara. Amin. Jadikanlah aku alatmu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Ya kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Lagi, jadikanlah aku. Jadikanlah aku alatmu dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Ya kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Lagi, bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkit dan jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan. Lagi, bangkit menjadi teranglah. menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa di surga. Bangkit dan jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagiku. Yesus kan beri kemenangan bagiku. Yesus kan beri kemenangan bagiku. Lagi, bagimu. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Amin. Amin. Sudah selesai, khotbah tidak perlu lagi. Saudara-saudara, kalau Anda coba bayangin kalau Anda memuji Tuhan dengan luar biasa dan Anda tahu Anda jadi berkat. Ingat ya, waktu Anda memuji pun dilihat orang, Anda bisa jadi berkat. Amin. Ku tahulah nengok muka-muka Anda di banyak masalah. Bilang dulu kiri kanannya, tahu aja Bapak itu bilang. Iya, banyak sekali masalah saudara. Adalah masalah sakit lah, adalah masalah utang lah, adalah masalah istri, masalah anak, masalah penyakit, macam-macam. Tapi ingatlah baik-baik bahwa ketika kita berbicara bangkit menjadi terang, orang-orang mau melihat semua perbuatan baik saudara, dan mereka akan memuliakan Bapa yang di surga. Tepuk tangan untuk Yesus kita. Haleluya. Pada saat duduk tadi saya diingatkan sebuah kisah yang menarik. Ya, silakan, terima kasih ya buat semuanya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Tentang kepala penjara Filipi, bagaimana Paulus di penjara. Semua kita tahu kisah ini, saya percaya. Tapi waktu tadi kita menyembah Tuhan, saya diingatkan tentang kejadian ini dalam hidup kita semuanya yang hari ini ada berhimpun beribadah. Bapak Ibu Saudara, Paulus adalah seorang rasul yang memang diperuntukkan untuk orang-orang non-Yahudi. Ya, non-Yahudi.
Jadi kalau di dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan pasal 1 ayat 8 bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Maka Rasul Petrus itu menjadi di Yerusalem, menjadi rasulnya untuk orang-orang Yahudi di Yerusalem, Samaria, Judea. Tetapi ke ujung bumi kepada yang bukan Yahudi, maka Tuhan menetapkan pilihannya pada Paulus. Dan Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul tidak ada kata penutupnya sama sekali. Kalau surat-surat kiriman yang lain itu ada penutupnya, tetapi Kisah Para Rasul tidak ada penutupnya. Dan itu diakhiri kitab Para Rasul waktu Paulus itu berada di Roma. Dia di dalam tahanan penjara, tetapi dia berada di Roma karena membela perkaranya kepada kaisar. Tidak ada sebuah kata penutup. Itu artinya bahwa saudara-saudara, Kisah Para Rasul tidak berhenti pada waktu sampai hanya Paulus itu. Kitab Kisah Para Rasul adalah sebuah kitab kesaksian para hamba-hamba Tuhan yang melayani ke berbagai bangsa-bangsa. Dan itu sebabnya dia tidak ada penutupnya dan harus terus berlangsung sampai Tuhan Yesus datang. Saudara, menariknya pada waktu Paulus berada di Filipi, dia kemudian melayani di sana. Banyak orang percaya, tetapi ada orang-orang tertentu. Ada satu orang yang punya roh tenung, atau namanya itu kalau kita sekarang kayak dukun begitu. Dia dapat banyak penghasilan dari hasil tenungan-tenungannya itu. Dan waktu mereka melihat Paulus, mereka semakin lama semakin mengerti tentang Yesus dari pemberitaan Paulus. Dan menariknya adalah mereka semakin lama semakin banyak yang percaya. Sehingga apa yang terjadi, tuan perempuan itu yang punya roh tenung tadi, penghasilannya merosot tajam dan sampai nol. Tidak ada lagi yang percaya kepada tenungan itu. Maka apa yang terjadi kemudian, mereka karena dalam irinya mereka lalu membuat kekacauan dan mereka berkata bahwa Paulus penyebab kekacauan, dan mereka mengatakan Pauluslah dalang semuanya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Paulus pun dimasukkan ke dalam penjara. Mari kita lihat ayat 23 dengan cepat. Pasal 16 ayat 23, setelah mereka berkali-kali didera, Paulus itu dengan orangnya, dengan Silas, kemudian apa yang terjadi? Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Perhatikan kata sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Karena ini tahanan bukan sembarang tahanan. Bayangin saudara-saudara, narapidana yang begitu kejam, biasanya itulah yang ditahan dan betul-betul dijaga sungguh-sungguh. Karena bisa saja lolos, bisa lari, melarikan diri dari penjara. Padahal Paulus bukanlah narapidana, dia cuma memberitakan Injil keselamatan di dalam Kristus Yesus. Tetapi disuruh mereka sungguh-sungguh, karena dengan sungguh-sungguh disuruh menjaga. Ini adalah manusia berbahaya. Ayat 24, mari kita baca 2-3 ya. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Garis bawahi, penjara paling tengah itu, Anda tahu kok paling tengah itu paling gelap, karena di tengah-tengah. Udah gitu dipasung lagi dengan pasungan yang kuat. Secara akal logika manusia tak mungkin lepas. Secara berpikirnya bagaimanapun rumusnya, dengan apapun caranya, tak mungkin lagi bisa bebas. Bagaimanapun ceritanya itu mustahil bisa lepas. Anda tahu, dalam pasungan yang begitu kuat, di tengah-tengah lagi, itu betul-betul sebuah hal yang sangat menderita.
apa yang dilakukan. Ayat 25 sama-sama kita baca lagi 2-3 ya. Tetapi kira-kira tengah malam berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Halo, rupa-rupanya tengah malam, ini udah malam, tengah malam lagi, udah paling gelap. Apa yang dilakukan mereka? Mereka bukan bersungut-sungut, mereka bukan marah-marah, tapi mereka menaikkan pujian penyembahan. Mereka bernyanyi memuji Tuhan saat mereka dalam pasungan itu. Saudara-saudara, apa maksudnya untuk kita hari ini? Satu dulu yang paling penting Anda harus sadari, bahwa penderitaanmu tidak pernah bisa sebenarnya menghalangi engkau bersuka cita. Itu poin yang pertama. Kesusahanmu tidak bisa membuat engkau patah untuk kau tidak memuji Tuhan. Sebenarnya nggak ada alasan. Tidak ada alasan dalam hidup ini apapun ceritanya untuk kita tidak memuji dan menyembah Tuhan. Dalam kondisi bagaimanapun sebenarnya kita bisa saja tetap memuji menyembah Tuhan. Karena gratis, nggak ada larangannya. Di dalam hidup kita bernyanyi memuji Tuhan, sederhana bukan? Itu poin yang harus dimengerti dari kebenaran ini. Paling gelapkah sudah hidupmu hari ini? Sudah betul-betul di tengah kegelapan, di dalam kegelapan yang paling gelap yang kau alami? Saya beritahu pada saudara, masih bisa Tuhan kerjakan, tapi Tuhan melihat engkau dulu bagaimana responmu terhadap penderitaan itu. Respon Anda terhadap kesusahan itu apa? Bersungut-sungut? Ternyata Tuhan tidak bekerja. Marah-marah? Ternyata Tuhan tidak bekerja. Salahkan orang lain, salahkan sini. Ternyata Tuhan tidak bekerja. Halo, siapa di sini dalam semua penderitaanmu? Betul, orang itu yang membuat kau salah. Orang itu yang membuat kau menderita. Betul, tidak ada lagi apapun ceritanya alasan bahwa kau tidak bisa menderita. Menderita memang, tapi alasan untuk memuji Tuhan tidak ada alasan kau bisa. Dan yang menariknya saudara-saudara, Tuhan tertarik dengan orang yang memuji menyembah Tuhan. Itu poin yang kedua. Tertarik sekali Tuhan itu. Waktu kau memuji menyembah dalam kesusahanmu ini, sakit yang kau alami, ada sakit apalah, lever kah, kanker kah, darah tinggi, darah rendah, setengah tinggi, setengah rendah, apalagi paru-paru basah, paru-paru kering, semua kau borong. Pokoknya banyak kesusahanku Pak Pendeta. Iya, tapi Tuhan tidak tertarik dengan sakitmu itu, nggak tertarik dia. Dia lebih tertarik dengan orang yang menaikkan pujian penyembahan. Bayangkan, dengan tertariknya Tuhan melihat kita memuji menyembah, Tuhan hadir. Dan Alkitab bilang Tuhan bertahta di atas pujian. Jadi waktu bertahta di atas pujian, wow, Tuhan pun berkaryalah. Apa yang terjadi? Ayat 26. Mari kita lihat. Kita baca lagi 2-3 ya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Wow, waktu Tuhan melakukan dia melihat respon Anda, akhirnya Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup Anda. Respon Anda itu sangat menentukan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Respon Anda, dengarkan saya baik-baik. Kalau kau marah-marah, ngutuk-ngutuk terus, responmu itu diambil oleh setan, sehingga setan yang hadir dalam hidupmu. Tapi kalau kau responmu tetap bersyukur dan justru menyanyi memuji Tuhan, Tuhan yang hadir dalam hidupmu. Tergantung engkau. Kau mau yang mana yang hadir dalam hidupmu? Setan atau Tuhan? Semua pasti jawab dengan gampang, Tuhan Pak. Ya saya rindu Tuhan. Tapi kenyataannya
Setan, Pak. Setan yang dari mana itu? Dari Nia Selatan, Pak. Tergantung kampungnya dari mana maksudnya, saudara-saudara. Kalau dia dari Nias Utara, setan dari Nias Utara, Pak, katanya. Halo, enggak ada ceritanya itu, enggak ada ceritanya. Tuhan tidak tertarik dengan sungut-sungutmu itu. Tuhan tertarik dengan waktu kau memuji menyembah Tuhan. Dan waktu itu terjadi gempa bumi yang ini bukan gempa semua lokal di situ aja. Maksudnya di mana? Di tempat orang memuji Tuhan itu. Jadi di situ saya tahu bahwa waktu memuji menyembah Tuhan di satu tempat, Tuhan di situ menyatakan kuasanya karena diperdengarkan kemuliaannya, nyanyian kepadanya, pujian kepadanya, dan didengarkan oleh orang-orang di situ. Dari waktu orang-orang mendengar, ini hukuman-hukuman mendengar, Tuhan bergerak luar biasa, goncang sampai terbuka semua ini. Sel-sel penjara yang kuat, yang katanya yang gemboknya mungkin tak bagaimana itu, jeruji besinya begitu tebal mungkin, terbuka semua. Dan pasungan mereka pun terlepas juga. Wah, luar biasa. Dan ayat 27 saya baca, ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Wajar kepala penjara ini akan bunuh diri. Kenapa? Karena kalau satu saja hukuman lepas dari penjara itu, waduh, nyawanya taruhannya, berarti dia tidak menjaga dengan baik. Maka dia akan dapat yang namanya hukuman dari atasan. Dan hukuman itu kalau sudah, apalagi kalau sempat Paulus ini yang lepas dari penjara, kurasa langsung dipotong leher dia, langsung dihukum gantung mungkin. Maka dia bilang, daripada aku matinya seperti itu, lebih bagus aku mati bunuh diri saja. Udah jadi diambilnya pedangnya, dia mau bunuh diri. Luar biasa sekali. Paulus berkata, ayat 28, dengan suara nyaring kata, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Dengan gemetar, suluh, tahu suluh ya? Kayak obor itu, di subuh obor. Dilihatnya, iya masih di sini rupanya si Paulus tadi. Dan dia pasti lihat, pasung lepas, semua udah terlepas, tapi Paulus dan Silas tidak lari. Lalu dia jatuh tersungkur, bergetar. Saudara-saudara, ya saya mau katakan kepada saudara begini. Bagaimana caranya Anda hidup, Anda menjadi berkat? Kalau begitu bagaimana caranya? Ada yang bilang begini, sementara saya Pak, banyak penderitaanku Pak, banyak kesusahanku Pak, sulit sekali ini keadaanku, apa mungkin aku bisa menjadi berkat? Jawabannya sangat mungkin. Bagaimana Pak? Ayat yang kita baca, mulailah engkau perbanyak memuji dan menyembah Tuhan. Mulailah engkau memuji menyembah Tuhan di rumahmu. Nanti kau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu, dan semua orang akan melihat, wow, beda ini orang. Waktu engkau memuji menyembah Tuhan di rumahmu, kau perbanyak, maka Tuhan bukakan 1001 macam cara untuk kau bisa keluar dari kesusahanmu. Tuhan itu, dengarkan saya, kalau kau ditipu orang, kalau kau dibohongi orang, kalau kau dirampas hakmu, kalau kau diapain orang, tapi kau tetap memuji, memang kadang-kadang dengan tangisan ada, tapi kau tetap menyembah Tuhan, kau berkata terima kasih Tuhan, aku percaya di balik ini semua ada rencanamu yang indah Tuhan. Bisa saja orang yang menipu kau itu tidak dibalikkannya apa yang ditipunya, tapi Tuhan bisa berkati kau dengan pintu yang lain dibukanya untukmu. Pintu yang lain dibukanya, yang ini kayaknya tertutup, yang lain. Apa itu? Kau ternak babi, misal babi orang mati semua, babimu gak mati-mati sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya, amin saudara-saudara. Pintu
Pintunya tertutup, kau ditipu orang. Ternyata apa? Anakmu berhasil semua. Itu pintu yang Tuhan buka. Ditipu orang lagi kau dengan segala cara macam. Tapi apa yang terjadi? Ternyata hidupmu itu berbahagia dengan istrimu. Kau bisa bersendaguro kemana-mana, jalan sore sama-sama. Makan kelapa muda, 1 kelapa muda, 2 pipetnya. Yang ketawa pasti pengalamannya banyak. Bayangin berhadapan. Sementara yang di sana yang menipu engkau, apapun tak bisa dimakannya. Uangnya 7 miliar. Astaga. Dia makan yang ini asam urat, yang ini kolesterol, yang ini darah tinggi, yang ini darah rendah, yang ini semua. Akhirnya dia pun mukanya murung padahal uangnya 7 miliar. Halo, kau bisa menikmati hidup, itu berkat Tuhan. Waktu kau sakit dan Tuhan tolong engkau, bukankah itu berkat Tuhan juga dalam hidupmu? Ya, sehingga orang akan melihat hidupmu, beda memang dia ini. Dan belakangan nanti pada akhirnya dia akan bilang, lihatlah, dia akan datang, apa rahasianya? Disitulah kau baru ceritakan, rahasianya aku tetap memuji Tuhan sekalipun kau tipu aku kemarin, sekalipun kau jahati aku, tapi aku mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Jadi bagaimana menjadi berkat? Susah kah? Enggak. Tapi Pak, penderitaan? Enggak. Perbanyak aja memuji menyembah Tuhan. Kau lihat nanti hasilnya, bagaimana Tuhan akan berkarya dalam hidupmu. Perbanyak aja lah. Ada yang seorang saya temui, ada satu orang yang masih single. Pak, cuma adalah caranya nih Pak, aku sebenarnya mau kawin, tapi nggak dapat jodoh. Saya bilang, kalau nggak dapat jodoh, begitu banyaknya orang, masa kok nggak dapat jodoh? Iya Pak, aku sih mau Pak. Lalu apa masalahnya? Dia yang tak mau. Ya macam mana? Nggak mungkin. Nah itu gayung bersambut, nggak gayung bersambut namanya, ya kan? Maksud hati memeluk gunung, apa daya? Gunungnya meletus, saudara-saudara. Nggak jadi, gagal gitu. Dia selalu ngomong begitu. Tapi apa yang saya mau katakan? Coba kau perbanyak memuji menyembah Tuhan. Coba kau bersyukur dalam hidupmu. Tuhan terima kasih aku ini single Tuhan. Gak apa-apa Tuhan. Aku bersyukur aku masih bisa bernapas, aku masih bisa hidup, aku punya pekerjaan, ada uangku Tuhan, kau berkati dari gajiku. Aku bersyukur. Coba perbanyak dulu. Dan saya beritahu pada saudara, salah satu yang membuat Anda itu bersinar di hadapan orang, bersinar, bercahaya, wajah Anda itu bercahaya, itu semua didasari dari mana? Hatimu yang tulus, hati yang tenang, hati yang bening. Itu akan terpancar dari wajahmu. Itulah yang minggu yang lalu saya bilang bagaimana Yusuf manis sikapnya dan elok parasnya. Betul ya? Yusuf itu kan elok parasnya. Dalam terjemahan yang lain bilang tampan. Tapi kalau saya bilang elok parasnya, bagi saya pengertian itu saya tangkap adalah nggak bosan orang lihat dia. Itulah dia elok parasnya. Bukan mesti cantiknya tebal semua apa semuanya. Bukan. Tapi bicara tentang sesuatu yang dilihat menarik, dilihat orang, kau punya wajah. Datangnya dari mana itu? Datangnya dari ini, inner beauty katanya, kecantikan dari dalam, mancar dia keluar. Jadi saudara-saudara, jangan kau merasa bingung dengan semua pergumulan hidupmu. Coba perbanyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, perbanyaklah bersyukur sama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Selanjutnya lagi, yang menarik hasilnya dari semua yang namanya memuji menyembah Tuhan. Tadi gempa terjadi, terlepas ikatan. Nggak hanya itu ternyata. Nggak cuma itu. Selanjutnya dikatakan apa? Mari kita lihat lagi ayat yang selanjutnya ya. Lalu saya baca ayat 30-31.
Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Oh, dengar. Itu artinya kesaksian hidupnya. Paulus dan Silas sudah jadi berkat. Bagaimana caranya aku bisa selamat? Itu takutnya, itu takut dari mana itu datangnya dalam? Itu takut yang datang dari Tuhan. Orang-orang melihat, bagaimana caranya supaya aku selamat? Berarti dia sudah jadi berkat tuh. Padahal tadinya gimana? Dipasung kan? Ternyata berubah menjadi orang yang mulai dia jadi berkat. Bukan karena banyak gayanya, bukan karena banyak kali yang dilakukannya, atau ditolongnya, atau dikasihnya makan, atau memberikan sedekah, atau apa saja dengan pemberiannya. Bukan itu. Dia bilang jadi berkat. Iya, itu iya, tapi bukan hanya itu maksud saya. Ada hal-hal yang mendasar, yang sederhana yang bisa kita lakukan. Dan Paulus dan Silas melakukan itu. Dan orang luar, kepala penjara bilang, Tuhan, Tuhan, apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Saya lanjut. Ayat 31 berkata apa? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Injil pun masuklah. Amin. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya. Injil masuk, firman Tuhan masuk. Berarti dia sudah jadi berkat. Dan waktu diberitakan, ayat 33, pada jam itu juga, gak nunggu lama-lama lagi. Pada jam itu juga, gak nunggu besok, gak nunggu lusa. Wow, hasil dari orang yang memuji menyembah Tuhan, yang pada akhirnya dia melihat, dia dilihat mukjizat Tuhan ada dalam dirinya. Dan yang menarik, jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Wow, orang yang tidak percaya Tuhan, orang dari yang namanya keturunan Romawi, karena dia seorang prajurit Romawi, tidak pernah tahu tentang Yesus. Pada akhirnya mereka percaya dan memberi diri dibaptis. Mereka menjadi pengikut Yesus. Mereka menjadi orang yang percaya. Dan bukan hanya itu saja, ayat selanjutnya 34. Mari kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Wow, halo. Ternyata, dengarkan saya, di penjara apapun tak ada, masuk angin ya, nyamuknya segala macam, lapar pasti, nggak dikasih makan. Tapi menariknya saudara-saudara, rupanya Tuhan itu hebat, luar biasa betul menyediakan makanan bagi hambanya. Tuhan itu dengar ya, dari dia memuji menyembah Tuhan, dia perbanyak pujian penyembahan di dalam penjara. Gempa terjadi, lalu kemudian ada yang percaya dari kejadian itu, dia diterima di rumah orang itu dan menyediakan makanan. Siapa yang gak suka makanan? Coba dulu orang yang pacaran, kalau mau pacaran bagaimana caranya? Hah? Zaman dulu bagaimana? Kalau saya dulu karena ibu di Medan, saya jarang-jarang sih ya. Cuman sekali datang ya saya bawa makanan. Apa makanannya? Bahasa kerennya sekarang namanya oleh-oleh. Tahu? Bahasa kerennya sekarang namanya oleh-oleh. Oleh-oleh itu bisa makanan kan? Coba kalau ada orang pacaran dia. Oke, ketika dia pacaran, apa yang diminta? Biasanya pacarannya di mana? Saya tanya. Hah? Adakah orang yang pacaran duduk-duduk di bawah pohon tomat itu, duduk-duduk hanya memandang matahari? Hah? Ada gitu? Memandang, kalau kita di laut lah, memandang laut. Lalu si laki-laki bilang, "Dek, air laut itu lihat dek biru."
Lalu pacarnya bilang, iya bang, langit juga biru. Hanya itu aja. Itu saja. Saya yakin pasti sudah ada makanan. Sambil makan kacang. Ya, makanan membuat kita dekat pada hati raja-raja. Memang begitu, suka gitu makanan. Cuman bukan bicara makanan yang mewah atau tidak, bukan. Istri-istri yang paling disenanginya kalau dia mau lihat suaminya mengerti dia, menyayangi dia. Dari luar suaminya paling dia senang kalau suaminya bawa apa? Makanan, bawa sesuatu. Apalah martabak 5.000 perak. Halo ibu, pasti senang kan martabak 5.000 perak kan? Udah martabaknya itu yang semalam pula itu dipanaskan tukang martabak. Belum basi sih, cuman yang sudah dipanaskan semalam begitu. Itu pun rasanya seorang istri bilang, bale pak, kau ingatlah aku pak, kan begitu kan? Makanan itu penting memang, betul. Kesimpulannya, orang yang mau jadi berkat bagi banyak orang, ternyata Tuhan menyediakan berkat juga untuknya. Orang yang menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan itu tidak buta, tidak tutup mata. Dia sediakan makanan juga. Cuman memang tidak dijelaskan di sini makanannya ini apa, haram atau tidak, babi panggang karo atau tidak. Ini nggak ada jelasannya memang. Nggak dibilangnya di sini. Penting makan dan mereka bersuka cita. Bukan, saya yakin bukan karena makanan itu yang pertama, karena seisi rumahnya sudah menjadi percaya Kristus. Katakan amin. Ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya Tuhan. Saya tutup, saya akhiri. Kalau begitu, mari kita runut pelan-pelan bagaimana kita mau menjadi berkat. Ya, satu, Anda ingat ya, tidak ada ceritanya dalam bentuk kesusahan apapun dalam hidup Anda dan saya, jangan bilang Anda tidak bisa menjadi berkat. Ingat itu baik-baik. Susah saya pak, saya ini janda pak, janda saya tidak ada apa-apanya. Maka kita pikir, oh dia memang harus ditolongin, dia gak bisa jadi berkat. Siapa bilang? Ayat ini bilang bisa. Siapa bilang tidak bisa? Mungkin Anda bilang, saya susah pak, saya banyak penderitaan, saya sakit pak, saya ini pak, saya ini, pergumulan saya, anak saya, ini segala macam. Saya beritahu pada Anda, tidak ada alasannya untuk Anda tidak bisa menjadi berkat. Itu harus Anda garis bawahi baik-baik. Dan poin yang kedua, Anda harus melakukan apa dalam semuanya penderitaan kesusahan? Perbanyak sajalah memuji menyembah Tuhan, bersyukurlah sama Tuhan. Halo, amin ya. Punyailah hubungan yang manis dengan Tuhan. Untuk yang di atas mimbar ini semua ini, yang semua nyanyi-nyanyi nih, yang hari ini maupun yang minggu depan maupun seterusnya, semua tim profetik, aku minta perbanyak kalianlah memuji menyembah Tuhan. Kadang-kadang, mohon maaf ya, aku menemukan di beberapa tempat ini masih berani melayani Tuhan, tapi nggak pernah ya doa. Gak pernah dia memuji menyembah Tuhan. Masih berani gitu loh. Lebih celaka lagi, berdosa, masih berani, masih santai aja gitu loh. Aku kadang-kadang heran juga nengok ada orang begitu. Gak bisa begitu. Perbaharui hidup Anda dengan memuji menyembah Tuhan. Saya buktikan di hidup saya, dengan perbanyak memuji menyembah Tuhan, hati saya makin lembut. Ngerti maksudnya? Makin lembut itu maksudnya apa? Kalau dapat teguran firman, teng langsung nangkep, Tuhan, akulah Tuhan, ampuni. Teng gitu langsung bicara dia. Karena pujian penyembahan itu Alkitab bilang membajak hati. Ini dibajak ini. Dibajak ini. Waktu Anda memuji menyembah Tuhan itu. Jadi waktu Anda dibajak dengerin firman langsung yes, cepet dia nangkapnya. Tapi kalau Anda nggak memuji menyembah Tuhan, begitu dengar firman Tuhan dibajak, sakit hati. Nah itulah dia. Kenapa sakit hati? Iyalah, udah jelas dia sakit hati.
Karena keras, ngerti? Belum dibajak. Nah, kenapa kita ibadah ini memuji menyembah Tuhan lebih dahulu baru dengerin firman? Karena memuji menyembah Tuhan itu dibajak hati kita semuanya, dibajak dulu waktu memuji menyembah, baru firman ditaburkan, Anda menerimanya, yes. Tapi banyak kan ku tengok kan banyak orang yang melayani tapi sibuknya luar biasa. Hanya untuk apa? Tugas. Itu kurang pas itu. Karena sudah dijadwal. Jangan gitu. Melayani itu bukan karena dijadwal, tapi Anda melayani itu sebagai respon Anda mengasihi Tuhan. Anda mengasihi Tuhan, Anda melayani dengan baik. Jangan dibalik. Melayani Tuhan saya. Kenapa? Karena saya mengasihi Tuhan. Enggak. Itu bukan gitu. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Mengasihi Tuhan Anda dulu baru Anda melayani, begitu. Melayani Tuhan itu respon Anda, wujud Anda karena mengasihi Tuhan. Lalu mengasihi Tuhan bagaimana? Ya itu tadi pujian penyembahan. Anda datang ke hadapan Tuhan, Anda angkat tangan Anda menyembah Dia. Tuhan, ini hidupku Tuhan. Nggak tahu tadi malam nggak tahu saya gimana. Saya juga bingung. Saya meraung-raung begitu. Doanya tuh menggeliat di atas tuh ya, menggeliat. Tuhan. Lalu ibu bangunin saya. Pak, kenapa kau? Tuhan. Seperti bawaannya mau doa gitu. Ada apa ini Tuhan gitu. Ibu gembala bilang, cuman ibu gembala dia kembali lagi tidur lagi sih, nggak sadar ya. Kenapa kau Pak katanya? Saya tahu, nggak dengar lagi suaranya. Tidur lagi dia. Itu tengah malam pulanya lagi enak-enak tidur tuh jam 1:30 tuh jam berapa itu terima? Nggak tahu emang itu berapa. Saya tersentak kaget. Kenapa kau Pak? Gitu. Saya Tuhan kayak menyebut Tuhan tuh doanya gitu kayak tengah malam gitu lagi tidur. Habis itu baru karena sudah bangun udah tenang gitu, lalu saya mulai bisa tidur lagi tenang. Saya mulai bisa tidur tenang lagi. Nggak tahu apa yang saya doain. Dulu pernah lagi tidur nih, tiba-tiba saya berbahasa roh lagi nih. Tidur lagi saya. Saya menyadari begini, dengar ya Bapak Ibu ya. Tuhan itu hebatnya gini. Waktu kita tidur pun, kalau kita memang tidurnya itu dalam penjagaan perlindungan Tuhan bisa kasih tahu sama kita apa yang akan kita lakukan, bagaimana dilakukan waktu kita tidur. Termasuk bisa saja lewat mimpi. Betul nggak saudara-saudara? Saya tidak pernah mengharamkan mimpi. Karena Alkitab juga ada orang-orang yang bermimpi. Tapi jangan kau mimpi yang aneh-aneh. Mimpi jumpa sundel bolong, mimpi jumpa kuntilanak. Itu bukan mimpi. Ya, bukan mimpi yang sesungguhnya. Itu dari si jahat pastinya. Jadi saudara-saudaraku, mari perbanyak pujian penyembahan Anda. Amin. Coba dulu bilang kiri kanannya, perbanyak pujian penyembahanmu, bilang. Ya, kurang-kurangi merepetmu, bilang. Coba dulu. Haleluya, amin saudara. Amin ya. Perbanyak pujian penyembahan Anda, kurang-kurangi merepet. Oke. Haleluya. Ulangi dulu. Bilang dulu kiri kanannya, perbanyak pujian penyembahanmu, bilang. Kurang-kurangi merepetmu, bilang. Kurang-kurangi marah-marahmu, bilang lah. Kuat-kuat. Ya. Jadi saudara, mari hari ini kita mau menjadi terang ya. Semua pemain musik mari naik lagi, kita akan bernyanyi lagu tadi bersama-sama bahwa kita mau menjadi terang dan kita bersukacita karena kita akan kalahkan musuh-musuh kita dengan kuasa Allah yang ada pada kita. Amin saudara-saudaraku. Pujian penyembahan adalah salah satu
alat atau senjatanya yang Tuhan berikan untuk kita mengalahkan musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita menaburkan kekhawatiran, menaburkan ketakutan, menaburkan kemarahan, menaburkan yang namanya iri hati, kebencian. Kita taklukkan waktu kita memuji menyembah Tuhan, dan kita akan bisa menjadi terang dan cahaya di hadapan banyak orang. Mari kita datang dan beri tepuk tangan bersama-sama. Ayo kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Yes. Amin. Kita menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Lagi, bangkit menjadi terang. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Jadikanlah kami alatmu, Jadikanlah kami alatmu dalam kuasa Roh-Mu. amin. Dan kerajaanmu tegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan kemenangan. Bangkitlah, bangkitlah jadi terang. Bangkitlah jadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Jadikanlah kami alatmu dalam kuasa Roh-Mu. Kerajaanmu tegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Yesus beri kemenangan bagiku. Yesus kan beri kemenangan bagiku. Bagimu, tunjuk kiri kanan saudara. Yesus kan beri kemenangan bagimu.